إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين rahimani rahimakumullah, jamaah sidang Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin serta takdir, kemudahan dan diringankan langkah kita sehingga pada siang hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah salat Jum'ah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, ilahul haq, ilah yang diibadahi, Rabb semesta alam. Salawat dan salam teriring bagi kedua kita, imam kita, satu-satunya panutan kita Muhammad, serta para seluruh keluarganya tanpa terkecuali para sahabatnya dan mereka yang konsisten, yang sabar berjalan di atas sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya paling jujurnya perkataan hanya yang datang dari Allah Ta'ala, paling sempurnanya petunjuk hanya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Menjadi satu kewajiban bagi setiap khatib untuk menyampaikan sekaligus mengajak, yaitu pada taqwa Allah. Apa taqwa Allah? Apa taqwa yang sering kita dengar berulang-ulang, khususnya pada hari Jumat atau mungkin di majlis-majlis? Taqwa Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa sebenarnya hakikat daripada taqwa Allah yang sering kita dengar selama ini? Adalah mungkin sekedar di covernya, di luarnya. Seharusnya kita bisa jauh lebih masuk untuk mengenal
apa sebenarnya hakikat taqwa Allah. Kalimat taqwa berasal daripada kalimat al-wiqayah, yang artinya adalah benteng. Yang artinya adalah benteng, penghalang. Benteng penghalang setiap individu muslim antara dirinya dengan siksa api neraka. Itulah takwa. Sehingga takwa yang kembali kepada setiap individu muslim dipastikan relatif berbeda-beda kualitasnya, bobotnya, kekuatannya, konsistensinya, dan seterusnya. Karena takwa memiliki nilai, punya bobot, yang nilai dan bobot itu ditunjukkan dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah yang akan membedakan antara individu muslim yang satu dengan yang lainnya di dalam benteng tameng penghalang tadi, yaitu takwa antara dirinya dengan siksa api neraka. Itulah hakikat takwa. Sehingga bagaimana setiap dari kita untuk selalu berusaha memperkuat, mengangkat nilai bobot daripada benteng tersebut, yaitu dengan selalu meningkatkan ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seraya menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ketahuilah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling tinggi nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tidak melihat paras mukanya, asal usulnya, keturunannya, badannya, hartanya, jabatannya, dan seterusnya. Tapi ketahuilah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah siapa di antara kamu sekalian yang paling tinggi, paling berat, paling kuat nilai takwanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua daripada hamba-hambanya yang selalu membawa predikat takwa di mana saja, kapan saja, siapapun daripada kita. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Kehidupan seorang muslim di dunia tak akan sepi daripada cobaan dan ujian, karena menjadi salah satu daripada kode etik seorang muslim. Siapapun dia, dimanapun dia berada, bahkan di zaman apapun dia, tak akan sepi kosong daripada cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menggariskan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan sebuah kode etik identik dengan seorang muslim, seseorang yang sudah menyatakan dirinya berikrar dua kalimat syahadat. Pasti bahkan sejak dia mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk di dalam komunitas umat Islam, di sanalah dia pun juga akan mendapatkan cobaan dan ujian. Ahasibal ladzina ayyaqulu amanna ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira orang-orang yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mereka akan ditinggal begitu saja tanpa menghadapi cobaan, ujian, dan rintangan? Kalla, tidak mungkin. As-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, yang awal-awal para sahabat, generasi awal yang mengucapkan dua kalimat syahadat, orang-orang yang pertama yang masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sejak
pertama kali bahkan selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan mereka disambut, bukan mereka dirayakan, bukan juga mereka diarak dan seterusnya, tapi konsekuensinya seketika mereka dapat, yaitu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukanlah sambutan tapi sambitan yang mereka dapat. Konsekuensi seorang muslim mukmin di dalam kehidupan dunia tidak bisa dielakkan dengan cobaan, ujian, tantangan, rintangan. Sehingga bekal yang utama bagi setiap muslim di mana saja, siapapun dari mereka di dalam kehidupan dunia untuk nanti menjadi bekal menghadap Allah Ta'ala